Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah rahiman dan rahimakumullahu jami'an, calon jamaah umroh dari travel Payung Madinah rahiman dan rahimakumullahu jami'an, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para jamaah sekalian tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk bisa mendaftar umroh. Umroh ini suatu ibadah yang tidak setiap orang mampu, ya. Dan tidak setiap orang mampu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat umroh. Jadi betul-betul kalau mau dikatakan ibadah umroh ini adalah ibadah yang pilihan, hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan taufik untuk bisa berangkat atau melaksanakan ibadah umroh ini tadi. Karena dalam ibadah umroh ini terkandung padanya dua unsur yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin berangkat umroh. Yang pertama adalah al-istita'ah. Istita'ah itu kemampuan orang tersebut dari sisi materi atau zadus safar, bekal untuk melakukan perjalanan. Yang kedua, ibadah umroh ini diwajibkan atau berlaku syariatnya bagi orang yang memiliki fisik yang kuat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena ada orang yang secara fisik dia punya fisik yang kuat, namun dia tidak mampu ekonomi. Ada yang punya ekonomi kuat namun tidak mampu secara fisik. Sehingga bagi para jamaah sekalian, ibu-ibu, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi, kemudian sisi yang kedua fisik, maka berarti Bapak Ibu sekalian merupakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan yang tak kalah pentingnya juga, orang-orang yang tergerak untuk beribadah, yaitu berangkat umroh, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala panggil hatinya. Karena tidak setiap orang diberikan taufik untuk ibadah umroh tadi. Sehingga mereka-mereka yang berangkat umroh atau berangkat haji disebut dengan istilah wafdullah, ya, tamunya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka memenuhi panggilan tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, wafdullahi salasah, tamunya Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Yang pertama, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-haj, orang yang berhaji. Dan yang ketiga, al-mu'tamir, orang yang umroh, ya. Itu tiga kondisi orang yang diwajibkan atau mampu untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini suara saya jelas ya? Jelas ya? Dari tadi kedengaran ya? Ya. Ya. Jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala tersebut ada tiga. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berhaji. Dan yang ketiga, orang yang berumroh. Makanya orang-orang yang umroh ini tadi disebut dengan istilah duyufullah wa duyufur rahman, ya, karena memang mereka tamunya Allah Azza wa Jalla. Nah, dikarenakan mereka adalah tamu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mereka. Nabi SAW mengatakan tentang tamunya Allah ini tadi, diantaranya orang yang berumroh, kata Nabi SAW, da'ahum fa'ajabu, Allah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Fasa'aluhu fa'atahumullah, mereka minta kepada Allah lalu Allah memberinya. Nah, ini yang namanya tamu, ya. Kalau kita mengundang seseorang untuk datang ke rumah kita, kemudian dia mau datang, tentu kita pasti akan memberikan apa yang dia inginkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Bapak Ibu sekalian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuk panggilan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan dari sisi ekonomi, ya. Punya bekal, punya uang untuk
perjalanan umroh. Yang kedua, dikuatkan fisiknya. Dikuatkan fisiknya. Nah, ketika terpenuhi, punya kemampuan fisik yang sehat, kemudian punya ekonomi yang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil. Ya. Ketika Bapak Ibu sekalian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka tentu Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik Ka'bah, pemilik Baitullah, Allah Subhanahu wa taala akan menjamu, ya, memberikan jamuan kepada mereka. Apa jamuannya? Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasa'alu fa'atahumullah." Tatkala mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka. Juga disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sekian banyak amalan-amalan atau besarnya ibadah umrah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-umratu ilal umrati mukaffiratun bainahunna idza jutnibatil kaba'ir." Umrah dengan umrah yang berikutnya bisa penggugur dosa-dosa, ya, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr kama yanfi al-kir khubsal hadid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gandengkan, ya, ikutkan haji dengan umrah, ya. Dikarenakan kedua amalan tersebut, amalan haji dan umrah, bisa menghilangkan kefakiran. Sebagaimana las itu, ya, api bisa menghilangkan karat besi. Nah, di situ lihat Nabi SAW menyebutkan bahwasanya haji dan umroh bisa menghilangkan kefakiran. Tidak dipungkiri Bapak Ibu sekalian, yang namanya umroh di zaman sekarang cukup besar, ya, biayanya cukup besar dan harus keluar puluhan juta, bukan 1 atau 2 juta. Untuk payung Madinah ini 30 jutaan hampir, ya. 30 jutaan itu lumayan, ya. Kalau kita mau beli aset barang, tanah atau kendaraan sepeda motor udah dapat 1 itu, ya. Namun tatkala umat manusia itu punya kecintaan terhadap harta, ya, kecintaan terhadap harta, manusia itu punya tabiat cinta terhadap harta. Nabi SAW mengatakan, "Wa tuhibbunal mala hubban jammah." Kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat. Nah, tatkala umat manusia punya tabiat kecintaan terhadap harta itu secara tabiat, maka tatkala mereka mengeluarkan harta tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahuma yanfi al-faqr." Umrah dan haji itu menghilangkan kefakiran. Allah Subhanahu wa taala ganti. Sehingga berapapun biaya yang dikeluarkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan ganti. Belum ada sejarahnya orang miskin dikarenakan umrah, dan belum ada sejarahnya orang miskin karena haji, dan belum ada sejarahnya orang miskin karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dikeluarkan oleh dia dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kontan. Man yuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah, ya, ad'afan mudha'afah. Siapa yang mau berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipat gandakan, ya. Allah balas dengan berlipat ganda. Sehingga poin yang demikian itu tadi sangat penting kita fahami baik-baik. Apa yang kita keluarkan dalam ibadah umroh tersebut, maka akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullahu jami'an, sebelum masuk kepada inti, Bapak Ibu sekalian harus tahu modal utama dalam umroh, ya. Apa modal utama umroh tersebut? Nah, ini modalnya sangat besar. Apa modalnya? Modalnya tersebut adalah as-sabr, kesabaran. Itu adalah modal paling besar bagi orang yang ingin berangkat umroh, ya. Setelah modal duit, fulus, ya. Kalau ndak ada duit itu ndak ada pesawat mau ngajak, ya, nggak ada travel yang mau memfasilitasi, ya, kita harus bayar. Nah, itu lumrah lah, ya. Tapi ada modal yang paling besar lagi, yaitu modal sabar. Kenapa saya katakan modal sabar? Karena amalan ibadah umroh ini adalah amalan fisik, bukan amalan lisan. Saya ulangi,
ibadah umroh tersebut, amalan yang ada padanya amal al-jawarih, amalan badan, sehingga yang dibutuhkan fisik bukan lisan. Makanya banyak zikir-zikir dalam bab haji, bab umroh itu tidak wajib, tapi yang wajib gerakan badan ini tadi. Dan ternyata memang betul umroh itu melelahkan, ya. Ada fisik di situ. Apa yang melelahkan? Kita harus jalan, muter 7 kali putaran tawaf. Kemudian kita sa'i juga, ya. Apalagi musim haji, dengan berhari-hari dia harus ibadah dengan ibadah fisik, ya. Nah, sehingga di sini kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, para calon jamaah umroh dari Travel Payung Madinah, siapkan modal dari sekarang, modal sabar. Nah, semakin kita sabar, maka pahalanya akan semakin besar. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan membayar pahala orang-orang yang sabar tadi tanpa ada batasan. Ya, Allah akan membalas pahala orang yang sabar tanpa ada batasan. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian akan tahu apa sabar-sabarnya nanti. Akan merasakan, ya. Mulai dari lelahnya tawaf, lelahnya sa'i, dan yang lainnya. Itu butuh kesabaran, ya. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah mengatakan kepada Aisyah, lakinnaha biqadri nafaqatiki wa nasabiki. Wahai Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan kadar biaya yang kau keluarkan dan keletihan atau kesusahan yang engkau derita. Ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullahu jami'an. Ini Bapak Ibu sekalian jamaah umroh Payung Madinah, ya, yang nanti insyaallah taala akan berangkat, ya, dengan dua ada yang programnya City Tour Taif, ada yang City Tour Dubai atau Abu Dhabi. Nah, namun saya ingatkan, ya, itu semua bukan inti dari perjalanan kita, tapi inti dari perjalanan kita adalah ibadah ke Baitullah. Sehingga yang dari sekarang dimulai ditata adalah kita fokus untuk ibadah ke Baitullah. Nah, dalam hal umroh ini tadi ada dikenal istilahnya rukun-rukun umroh, ada kewajiban-kewajiban umroh, ya, ada larangan-larangan umroh. Nah, adapun rukun-rukun umroh itu gampang, cuma 3, ya. Ihram di miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, ya. Sebagian ulama menambahkan tahallul, ada 4 atau 3. Jadi ihram dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Adapun larangan-larangan itu banyak, ya. Seperti dilarang menggunakan pakaian yang berjahit, kemudian dilarang memakai pakaian yang wangi-wangian, kemudian dilarang berhubungan badan dan yang semisalnya. Itu larangan-larangan. Nah, dari sekian rangkaian ibadah umroh ini tadi, ya, yang perlu Bapak Ibu sekalian fokuskan, tolong difokuskan pada pembahasan jangan melanggar larangan ihram. Nah, masing-masing para jamaah nanti akan mendapatkan buku. Nah, di buku tersebut ada disebutkan larangan-larangan ihram. Nah, itu jangan dilanggar, ya. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan berkaitan dengan ihram. Yang pertama, para jamaah sekalian, ihramnya di miqat. Kalau kita dari Indonesia ini, jika kita langsung ke kota Mekah, biasanya ihramnya di atas pesawat. Ya, ihramnya di atas pesawat. Kalau kita ihramnya di atas pesawat, berarti para jamaah sekalian, laki-laki sudah menggunakan kain ihram sejak di dalam pesawat. Ketika melintas miqat namanya Yalamlam, maka dia membaca talbiyah, ihlal, dengan mengucapkan labbaik Allah umratan atau labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan. Dengan semata-mata melafadzkan labbaika umratan atau labbaik Allahumma umratan, maka orang tersebut sudah dianggap berihram, ya, sudah teranggap ihram, sama seperti sholat dengan takbir sudah teranggap sholat.
Maka berlaku larangan-larangan ihram, seperti bagi wanita tidak diperbolehkan menggunakan niqab, ya. Niqab itu cadar. Wanita tidak diperbolehkan menggunakan kaos tangan. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit. Bagi laki-laki tidak boleh menggunakan kaos kaki atau yang semisalnya seperti sepatu ketika sudah berihram. Ya, ketika sudah berihram, sudah melintasi miqat. Ya. Juga tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh potong-potong rambut lagi, tidak boleh potong-potong kuku, dan yang semisalnya. Sampai kapan? Sampai selesai ibadah umrohnya. Kemudian berjalan nanti dari tempat miqat, ya, menuju kota Mekah. Ya, nanti landing di Jeddah, kemudian di Mekah. Setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik umratan, maka dia disunnahkan untuk bertalbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus sampai kapan? Sampai memasuki kota Mekah. Ketika sampai di Mekah, jamaah nanti akan diarahkan ke hotel. Ketika berada di hotel, maka dianjurkan kepada para jamaah sekalian untuk mandi. Untuk mandi. Ya, sunnah, bahkan dulu Nabi SAW ketika masuk ke kota Mekah, beliau mandi. Ya, mandi. Kemudian sudah mandi, maka jamaah berwudu. Ya, tapi ingat, upayakan jangan menyentuh parfum atau yang semisalnya. Dan juga upayakan jangan menyentuh sabun-sabun yang wanginya terlalu menyengat, ya, wanginya terlalu menyengat seperti wangi parfum. Itu jangan. Dah mandi, gosok gigi tidak masalah, boleh. Kalau mau kencing-kencing, mau BAB silakan. Kemudian nanti kumpul di hotel. Kumpul di hotel tadi di lobi, nanti berjalan menuju Masjidil Haram. Ketika perjalanan menuju Masjidil Haram, para jamaah tetap disunahkan untuk bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Namun ingat, para jamaah dari hotel tadi upayakan sudah berwudu. Kenapa? Karena termasuk keharusan, termasuk syarat tawaf, sebagian para ulama mengatakan hendaklah dia berwudu terlebih dahulu, sehingga para jamaah dianjurkan untuk berwudu suci ya. Maka berangkat menuju Masjidil Haram, menuju pelataran Ka'bah. Nah, bagi yang laki-laki yang kain ihramnya tertutup dua, ketika menjelang tawaf dimulai dari Hajar Aswad, dibukalah kain ihram sebelah kanan, ya, diselempangkan sebelah kanan, yang sebelah kiri ditutup, sebelah kanan dibuka. Kemudian ketika mulai dekat Hajar Aswad, maka dia mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Hajar Aswad dengan mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian berjalan memutari Ka'bah. Ingat para jamaah, jadikan Ka'bah berada di sebelah kiri pundak. Jadi jadikan Ka'bah di sebelah kiri pundak kita. Dari mulai Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad lagi, itu dianggap satu putaran. Namun kalau ketemu nanti namanya Rukun Yamani, disunnahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada bacaan dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun bacaan khusus ketika putaran tawaf itu tidak ada bacaan khusus dari Nabi SAW. Namun bagi yang ingin tawaf silakan. Bagi yang ingin berdoa, berzikir, baca Al-Quran boleh, ya, silakan. Ya, terserah apa yang diinginkan oleh jamaah sekalian, ya, sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Ya. Apabila sudah selesai putaran pertama, lakukan putaran kedua, sama seperti putaran pertama lagi, terus lanjut yang ketiga, terus lanjut yang keempat, yang kelima, keenam, sampai putaran yang ketujuh. Apabila selesai putaran ketujuh, berarti sudah 7 kali putaran. Ketika selesai 7 kali putaran, sudah sempurna tawafnya tadi. Kalau sudah selesai tawaf, maka berjalan menuju posisi di belakang, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, kalau bisa di belakang makom Ibrahim, kemudian kita menghadap ke makom Ibrahim, kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Ambil posisi di sana, sholat sunnah 2 rakaat. Pada rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad dengan niatan sholat sunnah ba'da tawaf atau sholat sunnah tawaf. Ya. Kemudian apabila telah selesai sholat sunnah 2 rakaat, maka para jamaah nanti biasanya ada pengambilan dokumentasi, itu perkara yang teknisnya travel. Kemudian dianjurkan untuk disunnahkan untuk minum zam-zam.
Disunahkan minum zam-zam, minum dengan membaca zikir atau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan, atau yang semisalnya, wa syifaan min kulli da'. Kemudian minum dan sisakan air tersebut, disiramkan di bagian kepala, itu termasuk sunnah. Kemudian apabila telah selesai salat sunnah 2 rakaat, kemudian hendaklah dia berjalan menuju tempat sa'i. Nah, ketika mendekati tempat sa'i, dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala menuju Bukit Safa. Pada saat menuju Bukit Safa, dia membaca innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya, kemudian tatkala sudah mau mendekati ke atas, dia membaca zikir abda'u bima ba'da Allah bihi. Abda'u bima ba'da Allah bihi. Nanti akan dituntun sama ustadznya ya. Kemudian berdiri dan menghadap ke arah kiblat seraya berdoa, mengangkat kedua tangan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu bacaannya. Ya. Kalau sudah selesai, maka angkat tangan tadi, doa dengan doa apa yang kita inginkan, kemudian diulangi lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahdah. Sebanyak 3 kali, ya. Kemudian kalau sudah selesai, maka berjalan menuju Bukit Marwah. Tadi kita di atas Bukit Safa, berjalan menuju Bukit Marwah. Nanti ketika melintasi lampu hijau, bagi laki-laki disunahkan berlari kecil, namanya sa'i, ya. Bagi perempuan tidak dianjurkan untuk kencang larinya, ya. Kemudian sampai ke Bukit Marwah. Ketika sampai di Bukit Marwah, maka dia mengucapkan sama sebagaimana yang terjadi di Bukit Safa, ya. Takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau udah selesai yang pertama, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 1 kali putaran, dari Marwah ke Safa 2 kali putaran, sehingga 7 kali putaran itu jatuh pada Bukit Marwah. Kalau sudah berada di Bukit Marwah 7 kali putaran, maka boleh bertahallul. Ibu-ibu bertahallul dengan cara memotong minimal 1 ruas jari dari rambutnya tadi. Caranya, ibu-ibu ambil rambut bagian panjangnya semuanya, diambil yang paling bawah, kemudian dipotong minimal 1 ruas jari semuanya. Jangan diambil satu bagian ya, tapi dipotong semuanya. Demikian juga bapak-bapak, yang afdol untuk laki-laki kalau mau tahallul, afdol dicukur gundul, itu ya. Ya, seperti yang ada di foto itu. Itu cukur gundul, itu afdol. Nabi SAW mendoakan orang-orang yang bercukur gundul. Kata Nabi SAW, Allahumma arham al-muhalliqin, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, berikan rahmat orang-orang yang bergundul. Ya Allah, berikan rahmat orang-orang yang bergundul. Nah, itu tadi. Itu afdolnya, afdol gundul. Tapi boleh juga bagi laki-laki untuk potong, ditipisi saja, ditipisi, tapi rata. Itu juga boleh. Apabila sudah tahallul, maka seluruh larangan-larangan ihram maka diperbolehkan, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah sedikit ya, simpel dari pembahasan tentang manasik atau ibadah umroh. Adapun selebihnya nanti insya Allah akan diajarkan oleh Ustadz nanti pada manasik offline-nya, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya Bapak Ibu.